semua, kembali lagi bersama Rafika Heri Rahmah. Kali ini kita akan belajar tentang mutasi. Sebelum membahas mutasi, mari kita review materi mutasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mutasi kecil atau yang terjadi pada gen. Ada juga yang menyebutnya mutasi titik atau mutasi poin. Nah, mutasi itu ada dua. Yang pertama adalah mutasi kecil yang terjadi pada gen, atau juga ada yang menyebutnya mutasi poin. Dan yang kedua itu ada mutasi besar, yaitu mutasi pada kromosom. Mutasi poin ini dapat terjadi karena adanya delesi atau insersi atau substitusi. Nah, yang pertama itu adalah mutasi delesi. Berikut ini ada gambar basa nitrogen dari DNA, yaitu ada sitosin, adenin, dan timin. Nah, di rantai atau urutan basa nitrogen ini ada yang dihilangkan satu, yaitu adenin. Deletion of single nucleotide, yang diambil itulah adenin. Nah, jadi saat translasi gen-gen ini yang membentuk kodon kan kodenya adalah CAT. CAT ini membawa asam amino histidin. Histidin. Nah, saat menghilangkan satu asam aminonya, maka menjadi berubah. Yang harusnya CAT membawa histidin menjadi yang kodenya berubah menjadi TCA yang membawa asam amino leusin dan ATC yang membawa asam amino isoleusin. Sehingga rantai asam aminonya berupa histidin, leusin, isoleusin. Nah, menghilangkan satu asam amino ini merubah kodon, sehingga asam amino yang di bawah menjadi berubah. Begitu juga dengan insersi, di mana insersi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada DNA, sehingga urutan kodonnya berubah dan asam amino yang dibawa juga berubah. Contohnya di sini adalah disisipi asam amino adenin, sehingga kodon yang harusnya CGU membawa alanin mengalami penyisipan sehingga menjadi asam amino serin dan UGC menjadi asam amino cysteine. Asam amino seharusnya alanin, maka berubah asam aminonya menjadi alanin, serin, cysteine. Nah, selanjutnya ada mutasi substitusi, di mana substitusi ini artinya penggantian. Terjadi penggantian salah satu nukleotida. Di sini contohnya nukleotida adenin ditukar menjadi urasil, sehingga kodon yang harusnya di sini GAG yang membawa glutamin berubah menjadi GUG yang membawa valin. Nah, asam amino yang seharusnya membawa valin, histidin, leusin, tronin, prolin, glutamin, dan seterusnya, ini merupakan asam amino normal yang dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin. Karena terjadi penggantian kodon, maka asam amino yang di bawah berubah sehingga menjadi valin, histidin, leusin, tronin, prolin, valin, dan seterusnya. Nah, perubahan ini asam amino yang baru ini yang telah mengalami mutasi digunakan dalam pembentukan hemoglobin, tapi ternyata pada pembuatan sel darah merah itu tidak sempurna sehingga terjadi sick cell atau sel darah merah berbentuk bulan sabit. Perubahan asam amino DNA akibat delesi atau penghilangan, insersi atau pengisipan maupun substitusi atau penggantian, hal ini menyebabkan perubahan kodon sehingga asam amino yang dibawa menjadi berubah mengikuti kodon yang berubah. Nah, perubahan ini dinamakan pembacaan pergeseran bingkai atau bahasa Inggrisnya reading frame shift. Nah, hasil mutasi pada basa nitrogen di DNA atau RNA ini ada yang hasilnya silent, nonsense, atau missense. Contohnya pada gambar. Normalnya DNA level adalah kodonnya TTC, maka mRNA-nya adalah AAG. Nah, AAG ini membawa protein lisin. Nah, jika terjadi mutasi TTC menjadi TTT, triple T, mRNA juga berubah menjadi triple A, AAA. Nah, AAA ini membawa asam amino lisin. Sama, kodon
AAA itu membawa asam amino lisin. AAG juga membawa asam amino lisin yang ada pada tabel kodon. Nah, selanjutnya jika DNA-nya TTC berubah menjadi ATC, maka mRNA berubah menjadi UAG. Nah, UAG ini membawa codon stop, sehingga proses sintesis protein terhenti. Selanjutnya, jika DNA yang harusnya TTC berubah menjadi TCC, maka mRNA-nya berubah menjadi AGG. Nah, AGG ini membawa asam amino arginin. Selanjutnya ada TTC berubah menjadi TGC. Nah, TGC ini di DNA, maka mRNA-nya adalah ACG. Nah, ACG ini membawa asam amino tronin. Mutasi normalnya adalah no mutation, tidak terjadi mutasi, di mana DNA-nya adalah TTC, mRNA-nya AAG, proteinnya adalah lisin. Nah, kalau di silent ini terjadi mutasi, tapi hasil mutasinya protein asam aminonya itu sama seperti normalnya, yaitu lisin. Sedangkan nonsense itu jika terjadi mutasi dan hasilnya ini membawa codon stop, sehingga proses sintesis proteinnya terhenti. Sedangkan missense itu jika terjadi perubahan asam amino sehingga asam amino yang dibawa berbeda dengan asam amino yang seharusnya. Seharusnya adalah lisin, berubah menjadi arginin dan tronin. Ini berubah sehingga terjadi missense. Mutasi diam atau silent mutation dapat terjadi karena ada beberapa kodon yang membawa asam amino sama. Seperti pada tabel kodon itu ada yang membawa fenilalanin, itu kodenya ada triple U, UUU maupun UUC. Dua-duanya membawa asam amino fenilalanin. Nah, pada serin itu ada 4, yaitu kodon UCU, kemudian UCC, kemudian ada UCA dan UCG. Jika terjadi mutasi di DNA dan mRNA-nya berupa salah satu dari 4 kodon, maka asam amino yang dibawa adalah serin. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk memperkuat pemahaman kita mengenai mutasi poin atau mutasi titik. Pertanyaan pertama, tipe mutasi apa yang menyebabkan pergeseran kerangka nukleotida atau frame shift, yaitu A. transisi, B. transversi, C. delesi, D. katenasi, atau E. translokasi. Selanjutnya ada gambar basa nitrogen, di mana terjadi mutasi. Mutasi apa yang terjadi apabila guanin yang berwarna merah berubah menjadi sitosin yang berpanah dan berwarna merah? Jelaskan jawabanmu. Pertanyaan selanjutnya, pada pertanyaan ini terdapat tabel, kodon, dan asam amino yang dibawanya. Pertanyaannya, pada rantai mRNA di tabel, apabila mengalami mutasi gen yang mengakibatkan missense mutation, maka A. Substitusi basa A tengah dengan basa G pada kodon kelima. B. Substitusi basa G tengah dengan basa U pada kodon kedua. C. Substitusi basa C akhir dengan basa U pada kodon keempat. D. Substitusi basa A akhir dengan basa G pada kodon kedua. Atau E. Substitusi basa A tengah dengan basa U pada kodon ketiga. Gunakan tabel kodon untuk mengetahui asam amino yang dibawa. Pertanyaan berikutnya, perhatikan 5 kodon pada tabel. Perubahan genetik pada gen dapat mengakibatkan translasi protein terhenti jika terbentuk triplet dari kodon nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, atau E 2, 4, dan 5. Gunakan tabel kodon untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, cermati daftar pernyataan berikut. 1. Susunan gen-gen dalam kromosom berubah. Yang kedua, menghasilkan triplet yang mengkode stop. Yang ketiga, terjadi perubahan susunan basa nitrogen. Yang keempat, hasil translasi tetap. Dan yang kelima, triplet mengkode asam amino yang sama. Karakteristik mutasi diam atau silent mutation ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 2, 3, dan 4, atau E 3, 4, dan 5. Manakah berikut ini yang merupakan contoh terjadinya mutasi diam atau silent mutation? A. GUU menjadi GUC, B. UCA menjadi UAA,
CAC menjadi CAA, D, UGG menjadi UAG, E, UAA menjadi CAA. Pertanyaan berikutnya, perhatikan gambar mutasi RNA berikut. Berdasarkan perubahan asam amino hasil translasi, mutasi tersebut dinamakan mutasi apa? A, diam atau silent, B, kerangka baca atau reading frame shift, C, mutasi titik atau mutasi poin, D, mutasi mean sense atau mutasi salah arti, atau D, mutasi nonsense atau mutasi tanpa arti. Pertanyaan berikutnya, perhatikan gambar mutasi gen berikut. Jenis mutasi yang terjadi disebut mutasi apa? A, insersi, B, inversi, C, transversi, D, transisi, atau E, deaminasi. Pertanyaan selanjutnya, mutasi gen merupakan mutasi yang terjadi karena perubahan apa? A, jumlah gen dalam suatu kromosom, B, letak gen dalam kromosom, C, jumlah kromosom dalam inti sel, D, letak kromosom dalam inti sel, atau E, letak nukleotida dalam gen. Your eyes, your kisses, baby.